Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini mengenai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pengecer gas melon diubah menjadi subpangkalan. Bahlil menjelaskan, pangkalan menjual gas kepada pengecer yang ditingkatkan menjadi subpangkalan. Kompas TV menurunkan berita ikuti instruksi Prabowo, Menteri ESDM Bahlil aktifkan lagi pengecer LPG 3 kg. Nah, seperti apa beritanya, mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bakal sapa bae. Sekarang lu pasti ngerasain ya, sama yang sekarang gue lagi rasain. Perkara gas. Itu ngapa sekarang gas susah banget. Dulu orang enak-enak masak pakai keraras, pakai segelas selebuk, disuruh pakai gas katanya biar gampang. Gampang tai, gampang. Sekarang nih susah banget gas nih, nyari di mana juga ada. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Guys, orang jadi disusah-susahin banget, kebangetan banget romannya. Orang miskin kagak kebagian senang, disuruh susah mulu susah. Kemarin cetom banget itu kalau kita beli beli bensin, di sono susah banget katanya suruh pakai barcode apa tuh, udah dijalanin tuh, udah kagak apa-apa. Minyak kelapa dulu susahnya ujubillah menjalik, udah mending kalau ada mending. Langka mending kalau ada mending. Susah banget subuh-subuh mama udah ngantri gara-gara minyak tuh. Sekarang ada akhirnya, tetep bayar harganya kagak turun-turun. Sekarang masalahnya gas ngapa jadi susah banget. Pusing deh, pakai disuruh segala beli ke pangkalan, kagak mikirin nih, tukang nasi uduk, tuh, tukang bakso, tukang gorengan. Yang kalau tiba-tiba gasnya mau diar, ilo kan dia larian nyari-nyari ke pangkalan. Pada pagi mana sih yang si peraturan? Ininya pada kemana sih ininya? Dikata pinter, dikata tolol, pada jadi pejabat ya. Gua kagak ngerti dah kalau begitu. Makanya kalau begaul jangan pada ke orang kaya mulu. Lihat itu orang miskin bagaimana. Orang miskin agak dikasih senang pisan. Gilirnya kalau mau ada cara coblos, orang miskin pada dibebein. Kebangetan banget gila udah begini mah kagak. Ada yang romana ngomong belain kita pisan ini. Lo kok kesel banget, tegas pada habis, pada kagak ada. Di mana-mana orang dirasa-rasain sehari 2 hari, udah mau sebulan begini bae. Dulu orang enak-enak masak pakai pakai kayu, katanya pakai gas biar mudah tai anjing mudah. Orang bikin udah pada merasa enak pakai gas, pakai disusah-susahin, belanja di sini orang ada, beli di sono orang ada, udah rider. Kalau kata nyair mau orang pada keburu modar, pada nungguin makan. Jadi kesel banget. Pada tahu gak di sini pangkalan pada jauh, apa segala macem, romannya disusah-susahin banget. Dari bensin, dari minyak kelapa, dari apa lagi namanya tuh TV, dulu TV udah bener-bener tinggal colok, jetrekin, pakai segala STB. Sekarang akhirnya banyak banget TV pada ngembrek, orang kepake. Gara-gara apa? Kagak semua orang mampu beli STB, ngerti kagak? Kalau bikin peraturan yang pada enak apa? Kalau dibilangin STB gratis apaan? Dapat STB gratis yang dapat, yang lain kagak. Tetap aja TV-nya pada ngembrek, ujung-ujungnya jadi apa? Jadi rongsokan. Aturan orang enak bakal nonton, jadi kagak bisa nonton. Sekarang gas diginiin, gas mulu, gas dimasalahin. Ngapa sih emang? Dulu dikeluarin, sekarang mau disusah-susahin. Mau apa gimana maksudnya? Gua agak ngerti banget kalau begini. Gua pengen buat kongko dah. Amin yang bikin peraturan, gua pengen nanya ngapa digituin. Lo orang miskin jadi disusah-susahin banget. Kagak mikir pisan itu tukang gorengan semua sekarang orang usaha rata-rata pada pakai kompor, pada pakai gas. Ilo kan dia kompornya modar, lagi goreng setengah jadi itu udah ke pangkalan dulu yang jalannya lama banget, kurang lebih makan waktu 30 menit 1 jam. Kalau deket, kalau kagak jadi susah banget romanannya. Gua kesel banget kalau begini, gua pengen jeritan banget dah. Jadinya masak kita pada mikirin gas, masak wanti-wanti nih. Emak-emak itu olok banget namanya gas, ngerti kagak? Belanja di sana susah, belanja di sini susah, semuanya disusahin. Roman-romannya orang miskin orang boleh hidup. Bakal sapa baik, yang pada jadi pejabat dah, sapa baik ya dah. Jangan bikin orang kita susah, jangan kalau dibayar kalau kita menyoblos doang.
gimana sih pemerintah gas kita dipersulit. Yang dagang, ibu rumah tangga, mau masak aja dipersulit. Gimana nyari gas ini udah bolak-balik kemana-mana. Apalagi ibu ini nih yang tukang dagang, aduh repot dah gimana nih. Tuh, susah banget gas nih. Udah nyari kemana aja tadi Bu? Oh, tadi kita udah nyari ke Pasar Bengkok, ke Cipete, sampai ke Tangerang Kota, susah bener nyarinya. Apa ke Tangsel? Terus Ya. pengennya buat pemerintah seperti apa Bu? Pengennya jangan dipersulit lah kita sebagai rakyat kecil. Gimana nggak ibu-ibu? Bener nggak? Jangan apa-apa dipersulit, jangan pemerintah baik dilancarin. Kita nih rakyat kecil pikirin dong. Pokoknya mohon pemerintah, Bapak Dewan atau Bapak MPR, DPR, mohonlah rakyat kecil ini kita dilihat, diperhatikan gimana caranya kita biar sejahtera. Jangan dikorup aja dong. Pokoknya sejahterakan kita rakyat Indonesia. Bu tadi pas nyari apa katanya Bu? Katanya stok kosong. Terus katanya belum dikirim dari agen atau dari pusat pemerintah Pertaminanya. Terakhir dapat gas 3 kilo apa? Itu 2 minggu yang lalu. Berapa tuh harganya? Itu harganya masih 25. Di mana? Di warung-warung kecil. Itu warung-warung kecil belum tentu terjangkau. Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier ya. Supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi. Jadi mulai hari ini pengencer-pengencer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub pangkalan. Nanti Pertamina dengan SDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun. Tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif untuk mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal agar mereka juga bisa menjadi UMKM. Demikian. Tidak, tahunya sekarang begini, ada sekitar 370.000 supplier sekarang. Ini semuanya kita angkat sebagai sub pangkalan. Kriterianya yang sudah beroperasi kita angkat semua jadi sub pangkalan. Sambil kita lihat ke depan. Andaikan pun ada yang mungkin tidak mengikuti, contoh dia jual harganya mahal, ya nggak boleh dong, harus dikasih sanksi. Jangan harga dibuat mau-maunya, nggak boleh. Ini dalam rangka memastikan bahwa pangkalan, subpangkalan menjalankan apa yang menjadi misi pemerintah untuk rakyat harus mendapat harga LPG kilogram dengan harga yang terjangkau. Pak, berarti otomatis ya Pak dari pengecer ini ke subpangkalan. Apakah perlu datang? Sudah diinstruksikan lewat Pertamina. Tadi malam Pertamina sudah membuat aplikasi, sudah menyampaikan kepada semua subpangkalan, dan omongan saya hari ini juga sudah merupakan bagian otomatis langsung karena surat juga sudah kami tanda tangani lewat Dirjen tadi malam. Sosialisasinya saya minta tolong kalian juga bantu sosialisasi ya. Harus, karena kalau tidak pakai KTP gimana kita bisa tahu? Jangan sampai satu orang tanpa KTP dia bisa beli 20 tabung. Kamu yang tanggung jawab nanti, nggak boleh. Bantuan IT-nya apa sama anggarannya berapa? Nanti bantuan IT-nya semua tidak ada biayanya, akan dibiayai langsung oleh Pertamina. Biayanya berapa? Ya, aplikasi. Kalian nanti kayak pimpinan perusahaan aja ya. Yang penting dapat barang, oke? Mulai kapan? Sekarang. Pak Dirut dong, Pak Dirut. Mulai hari ini. Silakan tanya Pak Dirut. Pak Dirut, silakan Pak Dirut. Perlu mendaftar OSS juga nantinya, kan tadi kan sudah diangkat menjadi sub pangkalan Pak. Iya. Juga. Jadi data dari pengecer yang kurang lebih 370-an ribu itu kan sudah terdaftar. Nah otomatis kemarin kami sudah kategorinya sudah kami rubah menjadi sub pangkalan. Jadi hari ini seperti arahan Pak Menteri sudah bisa seperti biasa bisa membeli langsung dari pangkalan. Pak, maksimal penyesuaiannya ini sampai kondisi LPG ini kembali normal seperti apa Pak? Kan masyarakat tidak peduli dengan bagaimana skemanya, cuma adalah bagaimana kemudian LPG ini kembali berjalan normal gitu Pak. Ya mulai hari ini jalan. Mulai hari ini jalan. Pak, tapi subpangkalan atau apapun di aplikasi My Pertamina Pak? Otomatis.
Sudah otomatis karena sudah terdaftar datanya. Pak, jadi masyarakat tidak perlu mendaftar via OSS seperti itu lagi. Sudah terdaftar soalnya, sudah otomatis. Bapak minta komentarnya dong Pak, maksudnya banyak yang antri dari pagi kemarin bahkan sampai meregang nyawa, Bapak gimana tanggapannya? Coba saya kalau memang itu ada, tadi kan saya baca banyak berita juga, kita membaca banyak berita, katanya ada yang begitu, ada berita juga yang nggak sesuai dengan itu. Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau itu terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan. Apa yang kita lakukan pagi ini dari tadi malam sampai pagi ini sebagai respon untuk kita ingin rakyat kita mendapat Like, comment, and subscribe. Dan share LPG dengan baik dan gampang, ya. Oke. Mengecer sama kayak di Pangkalan atau gimana Pak? Iya pasti beda dikit lah. Tiketnya berapa tuh Pak? Ya. Ada yang sampai 26.000 Pak, itu gimana Pak? Itulah kemudian kenapa kita membuat aturan ini. 26.000 kan kamu sendiri tahu 26.000. Sebenarnya rakyat itu mendapatkan harga LPG harusnya maksimal itu 19.000. Udah paling mahal itu. Karena harusnya itu negara itu mensubsidi itu sampai dengan 12.000. Jadi satu tabung itu negara kasih ke Pertamina, ke agen ya Pak ya. Itu sekitar 12.000 sampai 13.000. Agen baru ke nanti dibahas lah. Ya, oke. Gitu dulu ya. Enggak, tapi gini kuotanya sampai dengan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kebutuhan standar. Ya, jangan satu KTP belinya 10, enggak elok ya. Sesuai kebutuhan nanti yang akan diatur oleh Patraniaga ya. Makasih ya.